Mas siapa Mas? Hah? Anisi. Kalau data tanah itu bisa dipakai setelah 5 tahun gitu, apalagi 5 tahun gitu. Selama data data pada saat penyelidikan tanah itu dilakukan dengan benar. Biasanya tidak ada perubahan yang signifikan terkait lokasinya ya, lokasi di titik yang sama. Cuman kan harus pastikan saja kadang titik bornya di mana, yang satu lagi di mana. Dan kalau di titik yang sama biasanya perubahannya tidak signifikan selama pengambilan datanya diambil dengan benar. Karena kadang yang banyak kita temuin itu eh, terkait ada perubahan antara data yang dulu, terus kita compare, misal ada penyelidikan tambahan nih di titik yang sama, terjadi perbedaan. Nah maka itu kalau terjadi seperti ini kadang mau nggak mau untuk memverifikasi itu yang mana yang benar, Pak ya. Mana yang benar itu ya kadang kita meminta pihak lain dengan CV pelaksana yang berbeda untuk memastikan benar atau tidaknya data yang dulu. Kalau semuanya semua titiknya sama, biasanya kita save gitu. Nah kalau tidak sama ini kan kita nggak tahu yang benar ini yang mana gitu. Karena terutama di lokasi-lokasi yang remote itu, yang jauh-jauh ya dari masih di hutan gitu kan kita nggak tahu. Kalau pengawasnya nggak ada, kok tahu dia ngukir di hotel kan, satu titik aja gitu kan, terus sisinya disamain lah gitu, titik-titik akhirnya melukis gitu, melukis indah gitu. Iya, tapi memang banyak kejadian seperti itu. Kadang data itu menyesatkan gitu. Sedangkan kita mendesain berdasarkan data itu. Biasanya kalau seandainya itu memang dilakukan dengan benar, itu biasanya tidak akan jauh berbeda kalau di lokasi titik yang sama. Biasanya kita nemunya seperti itu. Mas. Nah, eh, terus satu lagi metode. Karena untuk pengeboran teknik itu kita mintanya bornya bor kering. Nah, kebanyakan kadang dia menggunakannya metodenya bor basah. Bor basah itu gini, jadi selama mereka ngambil data sampel tanah, itu air tuh di pipanya tuh dikocorkan air terus, terus menerus. Nah, akibatnya apa? Si sampel kita tuh rusak gitu loh. Nah, kadang sih secara kuat SPT-nya kadang ngaco gitu ya. Terus begitu diambil datanya dia dia tes juga harusnya kita maunya UDS gitu, ternyata jadi disturb gitu, terganggu. Nah, kebanyakan pada saat kita kita lihat itu mereka akhirnya ditanya metodenya apa? Basah dia bilang. Kadang metode itu menentukan sekali gitu. Apalagi untuk tanah lunak, kadang mensyaratkan kita itu pengambilan sampelnya menggunakan eh, apa? Split, istilahnya apa? Piston sampler. Jadi kayak kita ngambil sampel, karena tanah lunak itu begitu mau diambil si sampelnya itu, dia kadang karena dia lunak, jadi nggak bisa diambil. Tapi ada yang namanya tuh piston sampler. Piston itu kayak kita ngambil air pakai sedotan ya, kayak di vakum gitu, jadi dia ketahan. Oke, lanjut ya. Ini untuk sondir tanah lunaknya tadi yang rule of thumb-nya 10 saja. Jadi kalau very soft, eh, kalau kita lihat dari datanya tadi di bawah 10, kita berhadapan dengan tanah lunak. Dan sondir itu ada terbagi dua, antara sondir ringan maksimal kedalamannya 30, dan sondir berat itu bisa sampai maksimal kedalamannya 50. Cuman si sondir ini kekurangannya apabila dia tadi ketemu lensa, kemungkinan dia diam di sana tidak bisa lebih dalam. Nah ini cara uji SPT. Jadi kalau eh, rekan-rekan lihat data SPT borlog awalnya itu lihat saja SPT-nya. Kalau di bawah 2 itu kategorinya sangat lunak. Kalau dia 2 sampai 4 itu lunak saja. Jadi kalau SPT-nya yang kita lihat dari borlog tadi di bawah 4 sampai kedalaman berapa itu kita sudah bisa mengkategorikan kalau tanah itu merupakan tanah lunak gitu. Ini klasifikasinya.
dari lembek, teguh, sangat teguh sampai sangat keras. Nah, ini samplingnya. Yang ini yang saya bilang tadi menggunakan piston sampler ya. Itu yang di gambar 1413. Nah, ini contoh stratifikasi apabila kita menggunakan beberapa sampel. Jadi kalau untuk pemboran itu dalam satu penampang melintang itu kita minimal minta diambil itu 3 titik lah, 3 titik data tanah baik itu pemboran maupun sondir. Nanti itu dikorelasikan sehingga membentuk penampang melintang itu stratifikasinya tiap lapisan tanahnya itu kebentuk gitu. Itu salah satu untuk mendeteksi juga tadi kemungkinan bidang longsornya ada di mana. Jadi kita lihat apabila kita melakukan penanganan si tiang bor kita tuh harus ada di kedalaman berapa. Ini kalau untuk pengujian laboratoriumnya, indeks propertiesnya, ini selama masuk jasa marga ada yang masih berhubungan sama pengujian lab nggak? Udah nggak lagi ya. Cuman saat kuliah kuliah doang ya. Ya ini untuk kadar air, batas-batas atribut ya plastik limit, engineeringnya tadi konsolidasi itu kalau kita mau lihat untuk data penurunannya itu pada saat evaluasi analisis kita menggunakan membutuhkan tes konsolidasi. Kalau untuk triaksial itu untuk melihat kuat 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 tanahnya berupa eh, apa kohesi tanah sama si sudut geser antar butiran tanahnya. Kemudian geser langsung dan UCS laboratorium. Untuk kekuatan tanahnya sedangkan dek properties sifat karakteristik tanah terutama perilakunya terhadap air. Ini uji laboratorium yang bisa kita gunakan. Ini mungkin SNI-nya. Kemudian yang atribut tadi ya batas cair, plastis limit sama batas susut ya. P-nya kan liquid limit dikurang plastis limit. Nah itu nanti bisa kita korelasikan terhadap itu apa si grafik di atas tadi berdasarkan plastik indeks sama batas cair LL-nya. Ini untuk klasifikasi tanah kita ada di mana. Jadi kalau di Bina Marga itu kalau dia A76 ataupun Petle CH dengan tikar keaktifan di atas 125 itu tidak diizinkan sebagai bahan tanah timbunan. Nah ini tadi cara menghitung tinggi timbunan kritis tadi ya HC. Jadi C itu biasanya kohesi tanah. Kohesi tanah tadi kalau kalau kita sudah mengklasifikasikan tadi yang sangat lunak sama lunak, anggaplah itu di 12,5 kPa tadi ya. Nah, itu bisa dikalikan sama NC. NC-nya kita anggap 4. Ini rumus praktisnya. Yang gamma T-nya tadi berat isi tanah timbunan. Tadi kalau pertanyaan tadi hak kritisnya saya bilang tadi akan meningkat karena terkait pembagiannya gambar timbunan kita tadi misalnya 1,8 begitu kita menggunakan timbunan ringan tadi ya kita kali bagikan 0,8 karena pembaginya berkurang jadi hak kritisnya jadi otomatis bisa lebih tinggi gitu. Kalau FK kalau untuk hak kritis biasanya FK-nya kita menggunakan angka 1. Ini gitu. Ini pengujian lab nggak pernah sentuh lagi ya berarti ya. Ini triaksial UU consolidated undrained. Itu kalau pengujian di laboratorium itu seperti ini. Jadi dikasih tekanan, cuman dikekang gitu. Terus si valve untuk drainasenya tuh ditutup. Jadi dia tidak diizinkan terkonsolidasi dan tidak diizinkan untuk terdrainase. Jadi ini quick test. Jadi hasil yang kita bisa dapatkan itu lebih cepat. Ini biasanya untuk pada saat parameter ini kita gunakan untuk analisis dalam jangka pendek. Ini UCS, cuman di bagiannya dia tidak terkekang di bagian sampingnya. Kemudian ini rumus untuk penurunan timbunan. Ini sama beban ditambah terjadi konsolidasi penurunan sampai dia tentu si penurunan akan terjadi beban maksimal yang akan kita kalau di jalan itu ya timbunan finish grade kita seberapa tinggi saja. Nanti dievaluasi settlement yang terjadi seberapa
seberapa tinggi si shuttle yang terjadi. Nah, untuk mengetahui itu kita membutuhkan angka CC biasanya yang kita dapatkan dari pengujian konsolidasi atau indeks compressibility CC. Nah, biasanya kalau untuk konsolidasi angka yang kita pentingkan itu ya nilai CC-nya. Ini penurunan konsolidasinya, rumusnya yang bisa dibaca lagi ya, diulang-ulang. Dan ini analisis besar dan lamanya penurunan dari uji laboratorium tadi yang kita dapat, parameter-parameternya kita masukin rumus yang tadi gitu ya. Bisa menggunakan finite element juga. Jadi dengan beban tertentu, finesse grade yang tadi kita pada saat perencanaan butuh finesse grade-nya berapa, beban tertentu terjadi penurunannya. Misal kalau di grafik ini sebesar 45 cm ya, 0,45 meter yang bisa terjadi sampai misal ini 100 tahun gitu ya, 40 tahun. Nah ini contoh evaluasi. Jadi nilai trik aksial UU tadi, CU itu kita ambil untuk mendapatkan nilai CU bersama si sudut gesernya. Kemudian untuk CD itu kita mendapatkan CD itu consolidated drain, jadi dia sampel kita biarkan dia terkonsolidasi, kemudian dia biarkan si air porinya itu mengalir terdrainase. Nah itu untuk analisis tegangan efektif biasanya. Jadi untuk jangka panjang begitu terjadi beban lama tadi ya, dia terkonsolidasi, kemudian terjadi perubahan tekanan air pori keluar tadi. Jadi si strength-nya tadi sama FK-nya itu kan jadi meningkat tadi ya. Nah, itu untuk efektifnya. Itu kita mendapatkan dari reaksi LCD tadi. Untuk evaluasi jangka panjang. Yang ini yang dari uji berat isi tadi itu dari indeks properties yang nilai KX tadi bisa dari konsolidasi dan nilai C sama V-nya tadi dari uji triaksial. Ini contoh triaksial CU. Kemudian juga ada pembebanan ya, beban gempa. Ini berdasarkan peta beban gempa yang terbaru nanti, dan ini parameter kekuatan geser maksimum ini terkait dengan safety factor pada saat perencanaan nanti berapa. Jadi kalau gempa itu mungkin kalau rendah dia 1,1 minimal untuk tanah timbunan gitu ya. Ini tergantung resikonya tinggi. Jadi pembagiannya ada di bagian bawahnya, risikonya tinggi atau rendahnya. Jadi itu akan pengaruh berapa safety factor yang akan kita gunakan pada saat evaluasi perencanaan. Ini saya jam berapa Mbak sekarang? Jam berapa? Waduh, saya cepet aja ya. Ini penggantian material, teknologi untuk tangan lunak tadi. Yang tadi kalau seandainya 2 sampai 3 itu replacement. Kemudian untuk stability kita menggunakan timbunan di bagian sampingnya atau counterweight. Kemudian bisa preloading ya. Preloading itu apabila finish grade-nya kita butuh 6 meter gitu. Tapi pada saat konstruksi kita melakukan timbunannya 8 meter. Jadi ada selisih 2 meter. 2 meter itu untuk mengkonversi beban hidup atau beban lalu lintas yang akan terjadi. Jadi misal asumsi 2 meter untuk beban lalu lintas. Jadi begitu terjadi shuttle dari monitoring instrumen tadi, kita potong 2 meternya. Jadi begitu beban lalu lintas masuk, dia sudah tidak akan terjadi penurunan lagi. Itu untuk konsep preloading. Kemudian bisa teknologi tadi menggunakan PVD. PVD itu untuk mempercepat proses tadi konsolidasi keluarnya tekanan air pori tadi. Vertikal geotekstil dimasukin ke bagian bawah, dikasih timbunan. Nah, si air tadi akan mengalir melalui pipa si geotek PVD tadi, sehingga mempercepat secara waktu konstruksinya dia akan lebih cepat. Ini PVD plus preloading, jadi bisa digabungkan antara PVD sama dibebanin untuk mempercepat proses konsolidasi yang terjadi. Ini PVD vakum, beda dengan PVD preloading, kita bicaranya dengan beban, korelasinya kalau PVD dengan vakum,
Itu si tanahnya dibungkus kemudian disedot airnya menggunakan vakum kayak apa ya, kalau membungkus makanan tuh itulah, jadi di airnya tuh, disedot gitu untuk ngeluarin, ini juga bisa mempercepat proses pelaksanaan konstruksi. Secara struktur bisa menggunakan timbunan bertiang tadi, kemudian stabilisasi dalam ini, berupa stone kolom, bisa juga menggunakan tiang-tiang semen ya. Kemudian yang pile embankment ini juga bisa berupa yang tadi dilapisin si tiang, kemudian dikasih topi, di atasnya pemasangan geotextile, bisa juga geogrid. Jadi yang diambil dari sini dia berusaha mendapatkan arching effect-nya. Jadi si arching effect antara tiang tadi, jadi si arching effect ini dia akan bekerja terhadap tiang-tiang tadi sehingga bebannya terdistribusi. Ini salah satu teknologi untuk tanah lunak juga. Yang ini yang di Semarang Demak ya pakai cerucuk matas bambu. Kemudian ini DCM yang apa si kolom semen. Ini salah satu evaluasi perkuatan tanam. Ini kalau lihat di sini safety faktornya dia menggunakan tiang-tiang ya dan geotekstil juga lapisannya, berlapisnya di lapisan geotekstil. Dan ini satu teknologi lagi dia menggunakan geosel. Geosel ini untuk jalan itu diaplikasikan pertama mungkin di tol Trans Sumatera juga untuk perbaikan existing perkerasannya dia menggunakan geosel. Geosel itu jadi si geosel dihampar kemudian di bagian dalamnya itu diisi semacam material granular biasanya. Jadi dia terkompres gitu, terkompres dimasukin ke kayak sarang lebah ya, sarang lebah. Jadi dia terconfine gitu sehingga si distribusi bebannya akan menjadi lebih merata. Ini yang material ringan tadi. Ini saya sebutkan saja, ini terkait tanah ekspansif, mungkin di bagian Jawa Tengah gitu ya, akan menghadapi ini. Ini salah satu ciri kerusakan yang terjadi, biasanya retaknya memanjang, longitudinal. Ini korelasinya terhadap aktif zone. Jadi si tanah ekspansif itu adalah tanah peminum berat lah. Jadi kalau dikasih air ya dia minum aja. Begitu dia minum, dia jarak antar butirnya itu menjauh sehingga si kekuatannya menjadi sangat kecil sehingga gampang terjadi. Jadi dia berproses sebenarnya. Jadi proses kembang susut biasanya terjadi di bagian bahu dulu retak, kemudian dia akan ke tengah, begitu retak si air masuk, akhirnya bisa jadi kalau dia ada timbunan prosesnya akan terjadi failure. Untuk tanah ekspansif seperti itu. Tapi ini utamanya karena ada kandungan morlionitnya. Jadi kalau di evaluasi analisa itu untuk uji lab, analisa mineral itu kalau ada kandungan morlionit itu terindikasi ekspansif. Tapi dilihat dulu ya seberapa persen kadarnya di sampelnya tersebut. Ini kita juga sudah ada pedomannya terkait tanah ekspansif. Ini tipikal kerusakannya, retak gitu ya. Atau cracknya bisa sampai 5 cm kalau dia parah. Ini juga bisa terjadi failure akibat tanah ekspansif. Ini teknologinya berupa tadi replacement, water management, stabilisasi semen bisa kapur ya. Tapi itu biasanya hanya untuk bagian permukaannya saja, paling tinggi bisa 5,5 meter. Kalau membran juga bisa digunakan, membran ini dibungkus gitu. Jadi si tanah ekspansif itu kan ibaratnya kalau basah selamanya, kalau kering selamanya. Dan salah satu teknologinya itu menggunakan membran tadi. Jadi korelasinya terhadap zona aktifnya seberapa dalam. Jadi kalau zona aktifnya yang dia terfluktuasi sama 2 meter ya mungkin kita bisa bungkus membran tadi di kedalaman bisa 2/3 atau 3/4-nya. Jadi kita menghindari terjadinya perubahan kadar air di bagian bawahnya tadi. Ini saya sebutin ini terkait
beberapa lokasi yang kita melakukan survei terhadap tanah ekspansif. Banten, Jawa. Jadi kalau rekan-rekan nanti punya proyek yang mungkin jasa marga gitu ada di lokasi-lokasi yang ada indikasi penanganan kehadiran tanah ekspansif tadi, bisa dilihat dari mungkin bisa di-compare sama data yang sudah kita punya. Karena kita mengambil beberapa lokasi data beberapa daerah. Ini kerusakannya Sulawesi, saya sebut saja. Nah, ini data-datanya biasanya cukup menggunakan data properti tanah. Untuk penegasannya menggunakan arus pengambilan data uji lab berupa X-ray sama analisa mineralogi. Ini Sulawesi, Gorontalo. Nah, ini contoh salah satu penanganan yang menggunakan membran ya. Tanah lunak sampai 2009-2010. Oke, paling itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya dicepetin. Kalau ada pertanyaan, monggo. Ya. Hmm. Nanti kan yang sebut Pak agak mahal, mungkin itu bagusnya dengan dengan kedalaman tanah luar tertentu klasifikasinya bagusnya apa. Tapi kalau seandainya kebutuhan penyelesaiannya masih lama, oh berarti konsolidasinya bisa kita tunggu. Berarti kita pilih yang murah, nggak apa-apa lebih lama. Ada nggak Pak best practice-nya gitu? Kalau resume seperti itu memang belum ada kita ya. Cuman kita tadi saya tadi menyebutkan ada waduh, kayak sore Waduh, nggak selesai dong Pak. balik. Tapi tadi di slide awal kan saya untuk pedoman tanah lunak kita kan mengeluarkan 4 pedoman ya, panduan geoteknik 1, 2, 3, 4. Nah, di situ sebenarnya ada opsi yang saya bilang tadi, kalau kedalaman tanah lunaknya tadi misal 0 sampai 2, 2 sampai 4, ya udah kita replacement saja. Replacement itu diganti itu begitu 4 sampai 6. Nah, kalau itu ada tabelnya. Bapak mungkin bisa menggunakan mini file gitu deh. Ya. So, kalau sudah di atas 7, 6 sampai 10 gitu kan, replacement juga nggak efektif kan. Masa Bapak mau gali sampai kedalaman 10, berarti teknologi tadi bisa masuk kayak BVD, mau vakum, preloading, ataupun timbunan bertiang. Tentu korelasinya tadi, mau timbunan bertahap ke waktu tadi. Sekarang kan mintanya selalu cepet-cepet kan, ya kan, Bandung Bondowoso semua, ya kan. Kalau mau cepet murah kayaknya susah Pak. Saya juga mau kalau cepet murah ya. Cuman kan cepet biasanya ya gitu target waktunya kapan, baru nanti ditarik balik teknologi seperti apa yang cocok untuk memenuhi waktu konstruksi kita tadi. Gitu. Makanya Pak, yang saya tanya berdasarkan pengalaman Bapak, karena kalau dari acuan tadi kan idealnya Pak. Terus satu lagi Pak, saya mau nanya, pada kondisi apa kita memutuskan memilih penanganan geoteknik menggunakan PVD PHD dengan stone column? Pada kondisi seperti apa? Soalnya kan kedalaman tanah yang dicapai untuk treatment tanah lunak hampir sama tuh Pak. Range kedalamannya. Pada kondisi seperti apa kita memutuskan oh ini stone column, oh ini PVD Kalau PHD? stone column itu biasanya range kedalamannya itu di 7 meter setahu saya. Karena kayak Padang Si Cincin dia menggunakan DCM itu si 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 tiangnya itu efektif sudah sampai di 7 sampai 12 kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau lepas dari situ udah nggak efektif. 16 meter. Hah? Di proyek saya 16 meter. Yang di mana? Di Jogja. Jogja Bawen. Nah, tapi itu lagi terkait dengan stratifikasi lapisan tanah tadi seberapa jauh kan nggak semua lunaknya di sampai 16 meter kan. Pasti dia akan ada ending eh, si dudukan si stone kolomnya itu ada di lapisannya stiff kalau saya salah.
Nah, itu balik ke sana lagi karena terkait daya dukung tadi ya. Nah, stone column yang tadi yang Jogja Bawen tadi dia sampai eh, si apa ada kombinasi tidak di bagian atasnya untuk Mayoritas timbunannya? timbunan nggak ada Nggak kombinasi, ada Pak. ya. Nggak ada. Timbunan bertiang saja ya berarti ya. Iya, Pak. Balik lagi Pak itu ke perencanaan, compare-nya pasti ke biaya sama waktu Nah, kan makanya biasanya. mana tahu punya catatan rahasia Bapak, saya mau nyontek, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Fajri, nomor 01 Pak. Tadi ada masalah surcharge preloading. Nah ini Ya. kan kita tentunya dalam mendesain harus bisa menentukan terkait perkerasan Pak. Yang tadi untuk surcharge preloading itu untuk apakah hanya untuk perkerasan aspal fleksibel Pak? Terus apabila pada aspal fleksibel apakah ada memang sengaja direncanakan untuk melakukan overlay terus-menerus seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. surcharge preloading ya. Ya, preloading. Konsepnya sih kalau preloading itu kita dari awal desainnya udah tahu ya si finish elevasi kita berapa. Ya. Kita akan timbun dia biasanya tetap bertahap. Misal ya biasanya kita bicara itu pasti lokasi bawah tanah dasar tanah lunak ya. Step by step gitulah sampai finish elevasinya berapa. Nah, di perencanaan sudah jelas kalau untuk beban lalu lintas itu 15 kPa ya kalau nggak salah. Untuk desain ya, karena si SNI-nya juga menyatakan itu. Nah, asumsi beban yang bekerja yang akan masuk beban lalu lintas itu harus dikonversi tadi sama beban timbunan yang kita pakai. Nah, jadi begitu dengan asumsi bahwa penurunan yang sesuai evaluasi tadi sudah dapat ya. Ya. Terus berdasarkan waktu konsumsi si settlement-nya udah penurunannya udah dapat, baru kita cutting dia. Nah, berarti begitu beban masuk yang setara dengan si beban timbunan tanah yang kita tambahin tadi, harusnya penurunan itu sudah tidak terjadi lagi, berhenti. Perkerasan sama beban lalu lintas kan tadi yang harus dikonversi tadi sudah berhenti. Nah, untuk memastikannya saja bisa saja menggunakan instrumentasi nanti yang sudah terpasang mungkin bisa dibaca dilanjutkan pada saat masa konstruksi selesai. Harusnya udah nggak terjadi lagi. Nah, makanya pada perencanaan itu kalau di BM Bina Marga itu tadi toleransi penurunannya tadi nggak boleh lebih dari 10 cm itu maksimum tuh. Jadi itu yang harus dipegang gitu ya untuk kriteria desainnya ya. Terus yang pertanyaan keduanya tadi? Berarti untuk pemilihan perkerasannya itu boleh fleksibel maupun rigid, Pak ya, kalau yang tadi sudah berhenti kan? Ya, Atau ini kan kita teorinya pasti gitu. berpikirnya masa operasional itu kan panjang, Pak. Ya. Konstruksi itu kan pendek. Nah, kan apabila ada pertimbangan preloading atau sudah padat tanahnya itu kan artinya kita bisa bebas Nah, menentukan. satu lagi cuman ada masalah terkait differential settlement ya, settlement yang berbeda antara kan kita kan panjang tuh. Panjang apabila kita menggunakan beton dia kan kaku. Jadi terjadi differential settlement itu kadang bisa patah. Nah, maka itu kalau untuk tanah-tanah lunak yang sudah ada penanganan geotekniknya di bagian bawah, baik itu preloadingnya, rekayasa geotekniknya, itu disarankan awalnya atasnya itu flexible pavement. Siap. Makasih, Pak. Kalau yang tol Trans Sumatera itu kan kalau yang hitam itu pasti bawahnya ada rekayasa geotekniknya aja. Kalau dia putih itu biasanya nggak ada masalah terkait tanah dasar. Ya. Makasih, Pak. Ya Pak, izin Pak, saya Renius Petriko dari nomor absen 15 dari Balikpapan Samarinda Pak. Mau menanyakan Pak terkait PVDPHD itu untuk pengawasan di lapangan sendiri kriteria bisa dinyatakan berhasil itu apa Pak? Apakah keluar airnya atau bagaimana? Terus kemudian jika PVDPHD itu tidak keluar airnya Pak,
Nah, itu cara penanganannya bagaimana Pak? Atau penambahan beban atau bagaimana? Mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Nah, PVD sama PHD ya. Berarti asumsinya pakai vakum atau beban? Pakai beban Pak. Pakai beban ya, preloading ya. Iya. Kalau PVD itu kan kita geoteksnya kan masukin ke sebagai penyalir vertikalnya, kemudian di atasnya di bagian combine-nya itu menggunakan PHD ya, sebagai horizontal drain ya. Di bagian atas narik. Secara teorinya harusnya begitu beban itu masuk, terus terjadi pressing gitu, di airnya itu naik, disalurkan, harusnya ada airnya dong. Nah kalau seandainya tidak ada airnya, saya nggak tahu seberapa ekstrim gitu dari luasan penanganan, memang seberapa banyak yang tidak keluar air gitu ya. Kan bisa saja itu terjadi clogging tuh, bisa aja di clogging, maksudnya si materialnya si di geoteknya itu ada cloggingnya, jadi si airnya terhambat. Ada kadang bisa kondisinya seperti itu. Nah, apakah perlu ditambah pembebanannya nanti dulu? Karena kan terkait sama tadi, terkait stability yang kita 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 tentukan pada saat evaluasi perencanaan kan, seberapa jauh si timbunan itu bisa masuk tadi, seberapa tinggi. Kalau langsung hajar timbunan ya kita harus batasnya itu ya tadi hak kritis kita berapa, step-stepnya apa yang harus tidak dilalui ya. Dan biasanya kan kalau menggunakan sistem itu kan kita ada instrumentasi di situ yang untuk mengukur settlement yang terjadi sama tekanan air pori aktual berapa, itu yang di compare sama si pada saat perencanaan. Jadi antara perencanaan sama aktual itu memang harus dibandingkan. Jadi aktualnya berapa, tekanan air pori realnya berapa gitu ya. Karena kalau begitu mendekatin satu itu kan kita bisa mulai naikin lagi kan, si udah stabil gitu tekanan air porinya stepnya 1 gitu. Kita belum boleh bisa menaikkan lagi beban lanjutannya. Harus gitu sih, si antara perencanaan sama aktual existingnya seberapa jauh itu memang harus dibandingkan, dua kombinasi itu biasanya. Terus yang kedua Ya itu Pak, cara misalkan memang ada kegagalan di situ, misalkan memang nggak keluar airnya Pak, nah, beda jauh. Nah itu selain memang misalkan, semuanya area itu nggak keluar semua kan, rasanya nggak ya juga ya, beberapa ya Pak. hanya beberapa biasanya. Nah dari situ nanti baru dirunut biasanya si si lokasi-lokasi mana, karena kan si itunya kan mereka bagi per zona kan biasanya, si itunya lokasi mana yang kedetek tidak keluar airnya kan, itu dipersempit dari zona-zona pada saat pelaksanaan, dilihat aktualnya seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Ada lagi atau waduh banyak ya. Baik Pak, terima kasih. Dengan Grace Pak dari Semarang Batang. Nomor absen 14. Ya, baik Pak, mau menanyakan ini sih Pak, pendapatnya Pak terkait dengan peningkatan atau perbaikan akibat yang di tanah lunak ini Pak. Jadi kalau di kami ada contoh kasusnya adalah penurunan pada area tanah lunak yang pas di Optritania Pak. Nah itu ada mereka menggunakan seperti DCM ini sih Pak, dimasukin rencananya mau dimasukin semen mixingnya di dalam di sana untuk perkuatan di bawahnya. Tapi kalau semen mixing ini kan agak berat ya Pak tadi secara berat masanya. Apakah bisa menggunakan diganti dengan mortar busa tadi Pak penggantinya? Nah, sebelumnya izin Pak itu sudah ada kita sudah pernah berbicara dengan Undip Pak untuk penggantian menjadi mortar busa Pak di sana gitu. Namun karena jalan tolnya sudah beroperasi, apabila kita pakai mortar busa kan dia kemarin pengennya dibuka Pak, benar-benar di-replace semuanya. Sedangkan itu nanti akan mengganggu proses
operasinya jalan tol, apakah bisa menggunakan metodenya kayak di growth gitu, tapi materialnya diganti dengan mortar busa, atau mortar busa ini nggak bisa ke arah sana, atau ada perbaikan lainnya yang memang mau nggak mau harus dibongkar semua seperti itu, Pak? Mungkin itu, Pak. Makasih, Pak. Kasih Bu Grace. Itu udah diganti pakai DCM kolom Baru semennya. pengajuan aja sih, Pak. Tapi dikhawatirkan tadi kan berat ya, Pak, malah bikin turun lagi gitu, Nggak. Pak. Kolom semen kan tadi di opsi itu ada kan ya? Maksudnya Oh, tapi pakai semen. Karena bisa pakai busa. Boom, injek. Oh, berarti ada air di situ. Sama kayak di balsam. Jadi sering digorkan, sering digoreng. Tapi itu kayak dibersihin tuh. Ada tikungan gitu. Ada air di dalam. Terus airnya, yang airnya ke depan. Turun lagi, timbul. Airnya dibongkar, mau nggak mau. Tapi kalau ada air di kayak di base, kalau bocor. ini Bu Grace, di teknologi yang bisa dilakukan sebenarnya kan di sini lihat kolom semen itu kan ada di sana kan stone column atau lime column kan. Dia bisa mengatasi problem settlement juga. Jadi dua sebenarnya dia combine-nya itu dua, bisa problem penurunan sama problem dari stabilitas. Dua itu dia sebenarnya kena, bisa teknologi itu. Hanya saja kalau kita bicara sebagai beban, kita lihat dulu karena si stone column itu biasanya kalau dia hanya menumpuk di tanah timbunannya, dia akan menjadi beban. Tapi tentu stone column yang dirancang itu pasti dia akan menembus tanah dasarnya, tanah aslinya. Jadi dia akan memberikan efek terhadap daya dukung ya. Daya dukungnya kan jadi meningkat ya. Nah itu korelasinya nanti penurunan yang terjadi itu bisa berkurang juga. Jadi kalau stone column sama maupun kolom kapur itu bisa untuk mengatasi problem settlement. Nah kalau yang untuk timbunan ringan mortar busa tadi ya konsepnya kalau itu meningkatkan daya dukung, kalau yang mortar busa kan tadi konsepnya beda. Dia mengurangi beban timbunannya justru. Jadi dia tidak ada penambahan daya dukung tanah dasar di sana. Kalau di kolom semen kan ada. Mortar busa tidak. Dia betul-betul kita bicara tanah timbunannya. Tanah timbunannya itu yang diganti dengan beban yang lebih ringan. Jadi apakah harus semuanya? Itu sebenarnya bisa terjawab apabila kita lakukan perhitungan evaluasi gitu ya. Sehingga apakah memang perlu semuanya diganti dengan asumsi apakah mungkin cukup setengah atau seperempat gitu ya. Nah, seperempat juga nggak mungkin. 3/4-nya gitu atau setengahnya diganti sampai dia dari hasil perencanaan evaluasi tadi dengan ganti setengah mungkin penurunan yang terjadi itu tidak terjadi lagi. Jadi terkait DCM itu bisa saja, cuman pasti dia nggak akan hanya tanah timbunannya, pasti biasanya sampai ke tanah aslinya. Mortar busa bisa, cuman ya itu tadi rada susah pada saat dengan konstruksi yang sudah selesai ya, apalagi harus open traffic gitu. Apalagi kalau lalu lintasnya ramai gitu, mau nggak mau itu pasti terjadi itu rekayasa lalu lintasnya seperti apa kalau mau menggunakan pergantian timbunannya dengan mortar busa semua. Jadi bisa dialihkan ya. Karena kalau yang Tol Trans Sumatera itu dia ya separuhnya itu dia tutup. Cuman itu tadi lalu lintasnya nggak masih bisa lah gitu. Jadi begitu ditutup separuh si antriannya nggak begitu panjang. Cuman nggak tahu kalau luas tadi mana Bu? Luasnya? Semarang Batang, Pak. Nah, saya nggak tahu. Ramai itu. Agak ramai Pasti sih, Pak. Jadi itu iya sih sih, Pak. kekurangannya ada di sana aja sih. Kalau di mix gitu, Pak, bisa nggak ya, Pak? Kalau di Groot itu Kayak sepertinya growth gitu. nggak bisa Bu. Karena kan ada campuran foam itu kan begitu di-push sama itu kan dia mungkin bisa pecah gitu. Itu ya. Jadi kalau untuk di growthing kayaknya
nggak bisa untuk diganti dengan timbunan dengan mortar busa. Karena begitu dia masukin, kalau di grout itu kan dia ibaratnya masukin ke celah-celah gap antar pori timbunan kan. Ya itu kan ada semennya. Begitu ada semen kan dia masuk ke sana, kemudian dia jadi lebih padat. Saya pikir dia tidak akan berpengaruh banyak terhadap beban. Ya bebannya tetap segitu karena tanah timbunannya existing, kita tambah semen dia lebih padat gitu, lebih kuat, cuma secara beban kan sama. Jadi itu Bu. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Ya, Bu Resi. Oh, Baik, izin Pak, saya dengan Reza nomor absen 25. sen 25. Ya, mau tanya sedikit tentang penanganan tanah gambut Pak. Jadi kalau tadi kan tadi sempat ditampilkan sebaran tanah gambut di Indonesia ya. Ya, Pak Nah, Reza. berdasarkan pengalaman Bapak nih, opsi perbaikan tanah apa sih Pak yang paling optimum? Karena kalau nggak salah itu kan tanah gambut tuh organiknya tinggi Pak ya. Otomatis ketika dipasang PVD apakah si air itu bisa efektif bisa keluar atau enggak, apa terhambat oleh si material organik ini. Terus yang kedua, untuk jika penanganan berupa struktur atau tiang, kalau nggak salah material organik juga kan korosif ya. Nah, apakah itu efektif menggunakan perbaikan tiang? Dan kalau kimia juga, kalau setahu saya si tanah gambut ini untuk menyerap partikel atau bahan-bahan kimia itu kan cukup rendah, sehingga penanganan kimia itu kurang efektif ya. Nah, dari pengalaman Bapak tuh kira-kira untuk tanah gambut yang paling optimum apa ya? Baik untuk settlement maupun untuk bearing capacity, Pak. Ya, baik, terima kasih, Pak. Kalau udah dalam banget misalnya file slab itu udah Pak Reza. Cuman tadi itu yang korelasinya yang saya bilang kalau 2 sampai 4 mungkin bisa di replacement ya. Itu juga bagus juga. Cuman kalau sudah di kedalaman itu ya mau nggak mau ya struktur tadi masuk. Cuman kalau untuk PVD segala macam itu biasanya untuk tanah gambut tidak rekomendasi Pak. Untuk gambut ya terkait itu. Karena lebih ke tanah lunak dia untuk opsi penanganan seperti itu. Nah kalau sudah sampai dalam banget ya biasanya ya itu slab tadi untuk tanah rawa. Kecuali tadi konstruksinya Bapak butuh seberapa cepat Pak. Bisa saja tadi yang bertahap, cuman ya itu konstruksinya membutuhkan waktu yang panjang. Itu aja sih. Oh ya, Mas, kalau misalkan pakai pal slab dari pengalaman Bapak itu apakah ditambahkan lapis anti korosi atau gimana, Pak? Dari yang sudah dilakukan maksudnya? Biasanya atau nggak perlu juga? Ini saya kalau kalau ditambahin lapis coating itu sih biasanya saya nggak tahu terkait asamnya ya, materialnya apakah khusus atau tidak. Kalau yang saya tahu sih biasanya yang terkait di laut gitu ya, yang kerang-kerang yang nempel-nempel gitu ya, biasanya ada coating. Saya kalau untuk yang rawa saya kurang begitu tahu informasinya apakah itu pada saat precast pembuatan itunya apakah ditambah material khusus untuk menahan asam dari si gambut tadi ya. Nanti mungkin bisa saya ini ada di kantor tuh ada yang kimia juga yang terkait coating segala macam terkait itu nanti mungkin bisa saya tanyakan apakah memang untuk tanah rawa si file slabnya itu oh, ditambahkan material khusus untuk menahan korosi asam tadi. Setahu nggak ada, nggak dipakai ya setahu saya ya. Cuman nanti coba saya tanyain ke rekan-rekan. Siap, Ya, terima kasih, Pak. terima kasih Pak Reza. Ya Mbak, tadi Pak. Mbak Resi. Makasih. Mana Mbak? Cek, cek. Ya Pak, izin Pak mau tanya, kalau untuk kan kita biasanya ikut lelang investasi ya Pak. Nah dokumennya itu kan masih dokumen basic design. Nah biasanya di basic design itu kan tidak terlalu detail untuk untuk penanganan tanah ya Pak ya. Padahal kan itu yang digunakan untuk diikat gitu ya nilainya di perjanjian PPJT ya Pak. Ya. Nah dan unforeseen itu kan sangat
tinggi resikonya ya Pak untuk Iya. penambahan biayanya. Nah mungkin apakah ada referensi Pak untuk di basic design sendiri kira-kira untuk kita bisa mendapat penanganan tanah yang setidaknya mendekati hasil DED gitu ya Pak. Itu penyelidikan tanah apa saja yang perlu dilakukan Pak? Dan bisa dilakukan dengan waktu yang cukup sedikit ya ketika kita akan melakukan penawaran proposal untuk pelelangan investasi itu Pak. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Makasih Pak. Kasih Mbak Resi. Nih susah jawabnya ini, terkait lelang investasi ini. Ini kita berasumsi lelang investasinya untuk jalan tol ya, yang panjang Jalan gitu tol, ya. Iya. Berarti rentangnya panjang ya. Konsensinya saya nggak tahu berapa kilo biasanya si jalan tol. Nah, kalau untuk basic design ini asumsi saya kalau kontrak yang akan dilaksanakan ini adalah kontrak design and build atau sudah berupa detail engineering design dari owner. Untuk kontraknya nanti detail engineering design Pak. Cuman waktu lelang investasi kan dokumen yang kita punya cuma basic design ya, yang disampaikan dari PUPR. Nggak, PUPR tuh ngeluarinnya apa? DED. Basic Pak. Basic. Mm-mm. Kontraknya itu harga satuan atau design and build, kontrak terintegrasi. Biasanya kalau basic design itu setahu saya jenis kontrak yang akan digunakan adalah rancang bangun. Jadi si PUPR akhirnya mengeluarkan basic design. Jadi data-data yang mereka dapatkan itu kadang memang terbatas gitu. Nah, kalau saya berasumsi itu merupakan basic design ya memang data-data pendidikan lapangannya biasanya terbatas. Karena akan berbeda. Begitu kita bicara harga kontrak satuan dengan kalau harga satuan itu kan ibaratnya owner PUPR kan ngeluarin DED. DED kita lihat. Nah, apapun kita sebenarnya tutup mata. Apapun yang dikeluarkan DED itu ya kita kerjakan. Nah, selama kita sudah mengikuti gambar DED, terjadi misal kegagalan segala macam ya, si resiko itu sebenarnya diambil sama si owner kan, si pemilik pekerjaan. Ya, harusnya begitu. Nah, tapi begitu kita bicara basic design, di mana kontraknya itu merupakan rancang bangun, berarti ada pembagian risk di situ. Nah, resiko untuk rancang bangun sebenarnya resiko ditarik ke lebih besarnya ke penyedia jasa. Jadi kan parameter terbalik tuh sebenarnya. Begitu kontrak harga satuan, resiko terbesar itu justru ada di owner. Tapi begitu rancang bangun, itu resiko terbesar, sebagian resikonya lebih besar malah ke penyedia jasa. Maka itu mau nggak mau, kalau untuk mengecilkan resiko, untuk penyelidikan tanah kan unforeseen-nya banyak tuh. Ibaratnya kalau berdasarkan SNI, titik penyelidikan tanah itu kan kalau kita bicara jalan menerus itu tuh kan ranking-nya antara 50 sampai 200 meter. Maksimum 200 meter. Kebayang kan kalau Ibu punya 10 kilo ya bagi aja 200 meter. Apa sih berapa sih total minimum penyelidikan tanah yang harus dilaksanakan gitu ya. Nah, kalau basic design biasanya data tanah itu terbatas. Jadi konversinya gede. Nah, mau nggak mau sih biasanya si yang akan ikut lelang mengkonversi itu ke biaya konstruksi ya. Untuk ngambilnya lebih tinggi sih karena unforeseen-nya banyak. Nah, tapi untuk salah satu cara mereduksi itu sebenarnya bisa tadi kalau kita mengikuti kaidah geoteknik tadi, pertama pemetaan geologi. Kita harus lihat dulu peta geologinya dari ruas sepanjang itu dibagi berapa zona peta geologinya gitu ya. Nah, itu kan indikasi awal sebenarnya ini misal ini tanah lunaknya segini, di lokasi aluviumnya segini, terus panjang luas itu lokasinya segini. Nah, nanti itu di-compare dari data tanah yang ada yang sudah di provide sama si ownernya tadi di titik itu. Nah, sebenarnya itu untuk mempersempit zona-zona kita berapa sih? Walaupun nanti bisa saja si zonanya itu ternyata yang di sini kedalaman 6 meter, di sana ternyata kedalamannya nggak 6 meter, si tanah lunaknya bisa aja 10 gitu ya. Dia tidak rata gitu. Tapi untuk meredus hal itu ya kadang itu kita harus dia bagi zona berdasarkan untuk data awalnya yang cepat ya geologi kan. Geologi punya berapa terus kita plotkan saja
Lokasi itu data tanahnya ada di mana saja. Jadi kelihatan bolongnya ada di mana gitu. Seberapa sempit. Nah, paling seperti itu. Kalau itu rancang bangun biasanya sih. Ya Pak. Ya, makasih Pak. Ini mohon maaf ya, lewatnya agak panjang. Mungkin untuk materi untuk Pak Hardiansah sudah cukup ya Bapak Ibu, karena udah hampir terlewat 1 jam. Jadi untuk informasi juga sebelum sesi hari ini berakhir, besok ada tambahan waktu paparan terkait lokasi studi lapangan dari Japek 2, dari narasumber dan konsultan di sana hadir di sini. Jadi mungkin besok yang semula selesai jam 13.45 dilanjutkan sesi paparan dari Japek. Jadi besok juga ada pengampu studi lapangan juga, pengampu materinya juga, 2 pengajar ada di sini. Jadi besok untuk waktu mungkin tetap berlanjut ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih nambah 3 JP jam pelajaran. Dari 13.45 kurang lebih sampai jam 15.45 kurang lebih. Mungkin itu ya Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan besok apabila ada yang sekiranya izin atau gimana ditahan dulu karena besok ada penjelasan terkait nanti teknis untuk stula. Mungkin itu informasi yang bisa disampaikan. Untuk kegiatan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.